Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan buat kita semua berkumpul dalam acara webinar program Doktor Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran UI serta Iluni bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran UI yang juga sebagai narasumber webinar hari ini, Bapak Prof. Dr. Arif Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi. Yang terhormat Ketua Pusat Unggulan Iptek Obat dan Kosmetik dari Hutan Tropika Lembap Universitas Mula Warman Samarinda, yang menjadi narasumber kedua Ibu Dr. Swandari Paramita, MKes, dan juga telah hadir di antara kita yaitu yang terhormat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Elektif Bapak Dr. Muhammad Adib Kumaydi, spesialis ortopedi. Terima kasih. Juga Ketua PDHMI, Bapak Dr. Hadi Pranata, spesialis saraf, para panelis, dan yang semua audiens yang tercinta, Bapak Raymond, serta terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara webinar mengetengahkan peran kedokteran herbal medis Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Webinar hari ini merupakan webinar kedua setelah minggu lalu yang perdana terselenggara berkat kerjasama panitia, para pengurus, dan lulusan program pendidikan master dan doktor ilmu biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam rangkaian pengabdian masyarakat bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Herbal Medis Indonesia dibantu pihak sponsor PT Dexa Medica serta Cluster E-Learning Indonesian Medical Education Research Institute atau IMERI FKUI Salemba, Jakarta. Hingga saat ini kita tahu penderita COVID masih terus naik. Di Jakarta sudah menjadi 5.922 dengan angka kematian juga makin meningkat tiap hari. Tidak hanya pelindung diri, tapi juga obat-obatan yang makin hari makin sangat terbatas. Beberapa bahan baku obat seperti klorokin, hidroksiklorokin, azitromisin masih dalam jumlah besar diimpor dari negara penyedia bahan baku farmasi seperti China dan India, yang juga menjadi pemasok bagi negara sendiri maupun negara lain. Pemerintah melalui BP POM RI telah mengakomodir berbagai langkah percepatan proses kemandirian melalui jalur birokrasi, penyelenggaraan pameran hilirisasi penelitian pertama, pertemuan antar organisasi fakultas industri yang diharap mempercepat saintifikasi. Sudah lebih dari 10.000 jamu di Indonesia yang mendapat izin edar, 64 obat herbal terstandar, dan 24 fitofarmaka untuk memenuhi kemandirian obat modern asli Indonesia atau OMAI yang berasal dari bahan alam yang diharapkan terjangkau dengan efek samping minimal, tentu dengan efektivitas membanggakan. Nah, sejauh mana peran pendidikan kedokteran dalam hal ini, Fakultas Kedokteran di Indonesia, awal kami mempersilahkan Presiden Elektif Ikatan Dokter Indonesia periode 2018-2021, Bapak Dr. Muhammad Adib Kumaydi, spesialis ortopedi, untuk memberikan sambutan untuk menjadi keynote speaker. Silakan Pak Dr. Adib. Semua sehat juga buat semuanya. Yang saya hormati Pak Dekan Prof. Arif Fahrial, semoga tetap sehat Prof ya. Kemudian para narasumber, kemudian khususnya kepada PDHMI dan Iluni Biomedik FKUI yang saya hormati, dan para partisipan yang hadir dalam forum kali ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh teman-teman dari Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia. Walaupun secara resmi belum masuk menjadi anggota atau bagian dari Ikatan Dokter Indonesia, tapi terlepas dari itu, pada saat kita bicara terkait dengan pengembangan obat tradisional, jadi ada beberapa yang dulu juga di dalam naungan Ikatan Dokter Indonesia ada Perhimpunan Dokter Kedokteran Timur, PD3KT kalau tidak salah, itu yang juga sudah resmi. Nah, kemudian ada juga, saya lihat juga ada kelompok Perhimpunan Dokter Pengembang Jamu dan Obat Tradisional. Saya tidak tahu apakah ini juga menjadi bagian dari PDHMI, tapi yang jelas terlepas dari itu ada aspek yang memang berkaitan dengan organisasi, ada aspek yang berkaitan dengan penelitian dan pelayanan, dan saya kira semuanya mempunyai tujuan yang sangat baik di dalam pengembangan obat tradisional yang dalam kondisi pandemi COVID ini
kita benar-benar ditunjukkan sebenarnya wajah daripada kedokteran dan kesehatan di Indonesia. Saat ini kita benar-benar diuji bahwa kemandirian negara, di mana jati diri negara juga harus ditunjukkan. Nah, disinilah saya kira peran daripada kearifan lokal yang harus dikembangkan, yang salah satunya adalah pengobatan tradisional di Indonesia, apakah itu dalam bentuk-bentuk herbal ataupun yang lainnya. Yang ini saya kira saya mengapresiasi daripada acara hari ini yang diselenggarakan oleh PDHMI dan ILUNI untuk Biomedik FKUI, yang saya kira ini menjadi meletakkan dasar yang kita harapkan nanti ada persamaan persepsi dengan kelompok-kelompok yang lain untuk bersama-sama mewujudkan kemandirian negara dalam hal ini terkaitan dengan baik itu penelitian ataupun pelayanan yang berbasis kearifan lokal melalui obat tradisional dan herbal di Indonesia. Tentunya kita tahu bahwa selama ini banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan. Tapi kita lihat perlu untuk kemudian kita tingkatkan, ya. Perlu kita juga mendorong pemerintah untuk lebih serius mengembangkan herbal dan pengobatan tradisional di Indonesia, tapi dalam konteks yang memang harus sesuai dengan kajian-kajian di dalam penelitian yang berbasis evidence base gitu. Dan ini tentunya menjadi kewajiban kita di dalam profesi kedokteran untuk mengawal pengembangan teknologi di dalam herbal dan pengobatan tradisional ini supaya tetap menjadi hal yang berorientasikan pada keselamatan pasien atau patient safety. Kita tahu bahwa ada langkah-langkah yang sudah dilakukan, baik itu yang disebut dengan pelayanan berbasis penelitian yang memang masih menimbulkan kontroversi, dan kewajiban bagi kita saya kira di dalam organisasi profesi dokter juga dan teman-teman dari kedokteran dan ditambah lagi dengan institusi pendidikan untuk bersama-sama mendorong untuk kemudian bersama-sama melakukan balancing dan controlling terhadap pengembangan herbal ini. Dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan tidak hanya sekedar dalam bentuk webinar seperti ini saja, tapi juga bisa ditindaklanjuti untuk kemudian mempunyai satu visi yang sama di dalam mengembangkan baik itu mengembangkan teknologi ataupun mengembangkan pelayanan herbal ke depan untuk di Indonesia. Karena disitulah kita bisa menunjukkan salah satu daripada kearifan lokal negara untuk kemudian mewujudkan kemandirian negara, terutama di dalam pengobatan yang memang asli di Indonesia. Ada satu hal lagi yang kemudian kami ingin ingatkan, bahwa pada saat kita bicara terkait dengan pengobatan herbal ataupun pengobatan yang berbasis pengobatan tradisional, maka tentunya harus ada desain yang harus dibuat. Baik, apakah nanti desain itu dibuat oleh teman-teman PDHMI dan membangun bersama jejaring yang mempunyai satu visi yang sama, membuat desain yang terkait dengan sosial makro structure, terkait dengan institusi, kemudian kerangka kognisi dan kultural, serta membangun jaringan sosial yang sepenuhnya kemudian kita bersama-sama, baik itu pemerintah, kelompok pendidikan, ya, institusi pendidikan, dan juga masyarakat untuk bersama-sama mencintai apa yang disebut dengan herbal atau hal-hal yang terkait dengan jamu yang itu memang dikembangkan dan berasal dari Indonesia. Dan saya kira banyak tugas yang nanti akan diemban oleh teman-teman di PDHMI, dan tentunya dukungan pada hari ini bersama juga dengan institusi pendidikan, ini ada Pak Dekan juga, untuk bersama-sama untuk mendorong pengembangan herbal ke depan, dan ini menjadi PR bersama dan tugas bersama buat kita. Selamat untuk menjalani webinar pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di dalam situasi yang di luar pandemi untuk bersama-sama membicarakan dan membuat sebuah langkah kerja konkret, bukan hanya sekedar jargon saja di dalam pengembangan herbal dan obat tradisional di Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi selamat kepada Dr. Handi dan tim dari PDHMI, Dr. Reza,
dan teman-teman di Iluni Biomedik. Sukses untuk acara hari ini. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Adib, Presiden Elektif ID. Semoga peran dan kiprah para dokter di Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya robbal alamin. Amin. Sebelum menjadi dokter atau dokter di bidang biomedis atau magister herbal, seorang mahasiswa akan berkuliah di Fakultas Kedokteran. Saat ini ada 98 fakultas kedokteran di Indonesia. Dari data kompas.com, pada tahun 2011 disebutkan 78 fakultas siap untuk mengadopsi ilmu pengetahuan kesehatan herbal dalam kurikulum pendidikan ilmu kedokteran untuk meningkatkan kompetensi pengobatan herbal di Indonesia. Nah, sekarang sudah hampir 10 tahun. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Yankes Tradisional Alternatif dan Komplement Kemenkes Bapak Dr. Abidin Syah Siregar dalam acara Indonesia Cinta Sehat Saatnya Jamu Berkontribusi di Gedung Kemenkes Jakarta 16 November 2011. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan di fakultas, kami hadirkan narasumber pertama yang sangat luar biasa, Bapak Profesor Dr. Arif Fahrial Syam. Izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau singkat karena saat ini totalnya 40 halaman, luar biasa. Prof. Dr. H. Arif Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam KGEH, MMB, Nasim, FACP, panggilan akrabnya adalah Prof. Ari. Beliau lahir di Jakarta 19 Juni tahun 66. Begitu banyak prestasi dan aktivitas beliau, mulai menjadi mahasiswa berprestasi di FKUI tahun 90, dokter teladan kabupaten naik ke tingkat dokter teladan provinsi dan dokter teladan PBID tahun 94. Beliau aktif sampai sekarang menjadi ketua pengurus Papdi Jaya. Beliau sendiri adalah alumni kami, ya, alumni Ikatan Lulusan Program Doktor Ilmu Biodik tahun 2011. Beliau juga aktif dan terpilih menjadi 10 dokter dengan penulisan dari Sinta terbanyak dari FKUI dan berbagai penghargaan lainnya yang luar biasa. Sebenarnya beliau ahli gastroenterologi, tapi jabatan beliau dekan, ya, kalau di bulan Ramadan ini mungkin banyak yang gastritis. Mohon sabar dulu, karena kita lebih fokus ke judul beliau, yaitu peran Fakultas Kedokteran di bidang pendidikan dan penelitian biomedis dalam menunjang penanganan penyakit akibat COVID-19. Silakan Prof. Ari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Reza, ya, Ketua Iluni Program Doktor dan juga Magister. Kemudian juga ada Dr. Adib di sini, Presiden-elek PBID, para panitia, para pembicara, dan para partisipan yang luar biasa ini. Saya lihat dari berbagai unsur, ya, dari peneliti, praktisi klinik, terutama juga para peneliti di bidang herbal. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Adib tadi, bahwa memang mestinya kita sebagai suatu negara yang boleh dibilang termasuk salah satu yang terkaya, ya, hayati kita, ya, kita memang mempunyai sejarah panjang juga di dalam kehidupan masyarakat kita untuk menggunakan obat-obat tradisional. Saya rasa kita semua pernah merasakan bagaimana orang tua atau nenek kakek kita gitu memberikan sesuatu yang sifatnya berasal dari herbal di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan. Dan pada kenyataannya memang mestinya kita konsisten terus untuk melakukan riset-riset dan penelitian-penelitian di bidang herbal ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Fakultas Kedokteran, ya, saat ini kami mempunyai mahasiswa 4.500 orang, di mana 1.600 berasal dari S1 Fakultas Kedokteran. Kemudian kita punya PPDS ada 2.000-an, jadi untuk magister ini kita mungkin kira-kira 300-400, untuk doktor 300-400. Jadi ini sebenarnya modal yang besar sekali
buat FKUI untuk mengembangkan riset-riset di bidang herbal gitu ya. Karena sekali lagi saya lihat juga di beberapa kepeminatan di Magister Biomedik ini juga memang mengerjakan mendalami bidang herbal untuk riset herbal ini. Baik, slide pertama. Slide. Reza, suara saya masih kedengeran ya? Masih, Prof. Masih. Mohon ya. Tolong Dr. Alfian slide-nya. Dr. Alfian, slide. Ya, mungkin sambil jalan ya, saya pertama-tama menyampaikan bahwa kita maklum ini ya saat ini ya. Jadi mungkin sebelum ini saya sampaikan sedikit bahwa bicara soal masalah COVID ini terus terang memang dari Prodi sendiri merasakan tidak semuanya bisa dilakukan dengan online. Ya, jadi tentu seperti face to face misalnya untuk pengajaran kuliah itu bisa, diskusi mungkin masih bisa, tapi ketika berhubungan dengan lab, dengan riset harus masuk ke dalam laboratorium, ini jadi kendala tersendiri gitu loh. Jadi ini untuk ujian mungkin untuk beberapa ujian bisa dilakukan secara online misalnya. Jadi terus terang saja dari segi pendidikan memang ada hal yang terganggu ya, terutama tadi bicara soal hands-on karena ini tidak bisa dinilai hanya dengan online. Jadi kita semua memang maklum ya untuk hal ini, tapi tentu kita menunggu arahan dari pemerintah bagaimana, apakah memang universitas sudah bisa segera dibuka. Seumpamanya hal ini yang terjadi, ya tentu kita harus melakukan physical distancing dan juga safety-nya juga harus diperhatikan. Baik, jadi ini kita tahu ya bahwa bagaimana sih peran biomedik secara keseluruhan gitu ya. Nah, ini saya mulai dari teman-teman, tentu saya tidak fokus tidak herbal, tapi saya bicara secara keseluruhan terlebih dahulu. Karena saya berharap kita jangan sampai kita tidak mendapatkan peluang ya, kita tidak mendapatkan mengambil kesempatan yang luar biasa di dalam kondisi ini. Jadi selalu saya berbagai kesempatan saya bilang, jadikanlah infeksi COVID ini, pandemi global ini sebagai sesuatu yang musibah. Musibah itu di dalam kita menyikapi musibah itu kita mesti sabar tentu, kesetiakawanan kita munculkan, dan yang terpenting adalah hikmahnya apa gitu loh. Nah, inilah salah satunya, maka ini sebenarnya teman-teman di biomedik ini ya, para magister juga mungkin para doktor juga harus memanfaatkan ini. Kita bicara pertama dari struktur virus saja. Ini masih terbuka lebar buat para peneliti-peneliti, yaitu untuk melihat whole genome di kita ini bagaimana gitu. Ya, yang ada di Indonesia ini. Saya rasa pasti akan ada perbedaan. Ya, tentu dari report dari Eijkman ada 3 sampel yang sudah dikirim, itu memang nenek moyangnya virus itu ada dari China, udah jelas. Tapi di dalam perjalanan waktu, dia keliling, ada yang ke Jepang dulu, Australia dulu, baru masuk ke Indonesia, itu bisa di tracing di situ dari virus tersebut, dan ternyata ada mutasi-mutasi. Jadi ini sekali lagi, pertama, kita bicara soal virus, ini memang terbuka lebar buat teman-teman biomedik, begitu untuk mempelajari ini. Ya memang terkendalanya kita tidak semua institusi yang ada mempunyai NGS. Tapi paling tidak ini satu hal yang siapapun ini baik mikrobiologi misalnya ya, atau dari biokimia, berbagai kepeminatan bisa menelusuri ini lebih lanjut gitu ya. Ya, slide. Ya, nah kemudian di satu sisi lagi kita bisa tahu bahwa memang jumlah kasus kita saat ini masih naik. Saya pernah menyampaikan pada satu wawancara dengan TV dan beberapa media online, saya bilang kalau kondisi PSBB tidak berhasil di awal April, saya bilang kita bisa tembus di angka 10.000 di akhir April. Dan ternyata memang terbukti. Ini pun saya udah prediksi, saya bilang 10 hari pertama jumlah kasus kita ini udah 5.000. Kalau kita tidak urus ini PSBB, saya sih agak pesimis karena saya ada di jalan raya sekarang macet ya, di jalanan ini macet sekarang di Jakarta.
Tadi di Jakarta Pusat macet, ini juga di seputaran Jakarta Barat pasti macet. Saya bisa prediksi bahwa 5.000 kasus akan ada dalam 10 hari, dan di awal Juni itu angka kita bisa tembus 25.000. Bagaimana nih kesempatan ini? Segini, ini jelas kasus ini akan kita hadapin. Oleh karena itu sekali lagi, kebetulan kasus kita masih banyak, ayo riset harus kita kerjakan di sini gitu loh. Saya beberapa waktu lalu berdiskusi dengan salah satu guru besar di Malaysia. Dia sudah mulai, dalam tanda petik sudah mulai begini, sudah mulai boleh dibilang komplain lah dalam tanda petik. Kita mau melakukan penelitian tapi kasus kita udah jarang kayak seperti itu. Jadi artinya apa? Mumpung kasus kita ini masih banyak, saya bilang sampai dengan awal Juni kita bisa dapat 25.000 pasien misalnya, artinya yang positif itu merupakan bahan riset yang luar biasa. Ya, ini saya bilang kita bicara sebagai seorang saintis, peneliti, bagaimana kita bisa menyikapi adanya kasus-kasus ini. Dan kita juga lihat distribusinya di mana-mana daerah. Jadi artinya ini teman-teman dari Mula Warman, ya juga beberapa daerah-daerah, apalagi setelah daerah-daerah mempunyai kemampuan untuk memeriksa virus, ternyata banyak yang positif gitu loh. Jadi ini sekali lagi ini adalah peluang. Di satu sisi tentu kita musibah, tapi di sisi lain kita harus mendapatkan hikmah ini. Ya, slide. Ya, nah jadi mulai saya mau lihat bagaimana sih perannya, walaupun tadi saya sudah singgung juga. Ya, jadi pertama adalah bahwa pemetaan genom tadi, ya di poin pertama tadi. Jadi virus ini artinya orang dengan positif ini masih banyak gitu loh. Kita masih bisa ketemu. Jadi jangan seperti teman kita Malaysia yang memang sudah berwarna hijau, mereka udah susah kasus sekarang. Mendapat kasus sudah susah. Jadi untuk risetnya ya agak susah. Ya mungkin juga kemarin masalah pembiayaan dana segala macam ini agak susah. Nah sekarang saya sebutkan LPDM juga sudah keluar untuk membantu. Ya UI sendiri dari segi UI juga dananya sudah keluar. Jadi ini udah mulai, dan kebetulan ya saya bilang tadi, di satu sisi jumlah kasus kita masih besar. Jadi ini inline lah gitu. Teman-teman di Malaysia misalnya masih dananya baru turun sekarang, tapi kasusnya sudah susah begitu untuk didapatkan. Kemudian hal yang dua yang bisa kita mengembangkan adalah diagnosis kit, ya. Ini teman-teman di mikrobiologi, saya rasa ini saya sudah sampaikan berulang-ulang, kita punya ribuan kasus, 5.000-an pasien-pasien yang diperiksa swabnya. Paling tidak kita bisa mengembangkan misalnya diagnosis kit, pengembangan untuk diagnosis kit kita yang memang antigennya berasal dari virus yang kita ambil dari pasien-pasien kita. Kemudian kita juga sebenarnya mempunyai, nah saya kebetulan juga masuk di dalam tim pakar gugus tugas. Saya bilang ini kalau tidak dikontrol, karena waktu itu saya sudah dapat data bahwa ada sekitar 30-an rapid test yang beredar. Jadi bagaimana kita menyikapi? Ya kita uji diagnostik dulu. Saya bilang waktu itu, uji diagnostik dulu, kita lihat sensitivitas yang bagus yang kita akan ambil. Apalagi waktu itu udah ada cerita Spanyol menolak rapid test dari China karena ya tidak sensitif dan tidak spesifik untuk pasien-pasien di Spanyol. Tapi kenyataannya apa? Sekarang ini ada 300-an lebih kurang rapid test yang beredar di Indonesia, dan hanya 20% yang memang mempunyai izin gitu loh, mendapatkan izin. Memang dilepas. Itu tadi saya bilang, ini kan jadi kacau. Kalau artinya kita menggunakan rapid test yang kita percaya itu sebenarnya dianggap di awalnya sensitivitasnya bagus, ternyata tidak. Jadi ini sekali lagi peluang untuk kita melakukan riset. Kemudian juga termasuk molekular kit RT-PCR. Ya, alhamdulillah mikrobiologi di sana juga teman-teman baik itu magister biomednya dan juga prodi spesialisnya juga memanfaatkan ini, artinya sebagai ladang riset yang luar biasa, termasuk juga kebetulan FKUI Laboratorium Mikrobiologi Klinik menjadi tempat validasi untuk RT-PCR yang dibuat oleh Bio Farma. Kemudian hal yang lain adalah ya untuk pencegahan. Nah, ini tadi saya bilang mulai di sini. Bicara soal obat herbal itu dua hal sebenarnya. Ini sebagai pencegahan untuk prevention sebelum kena, atau sebagai komplement pada saat ini pasien sudah kena. Bagaimana untuk antivirus? Ya saya rasa silakan aja. Kalau memang arahnya mau ke situ dikembangkan, tapi butuh waktu yang cukup panjang menurut saya. Ketika bicara soal pengembangan antivirus, kita bicara soal mulai dari
in vitro, ya kan, kemudian dari praklinik dengan uji animal, nanti masuk lagi 4 tahapan dari uji klinik, ya, 1, 2, 3, ya, sampai keempat untuk ke market, ketiga udah cukup. Nah, ini kan panjang ceritanya, tapi nggak apa-apa kalau ada teman-teman, yang penting konsisten melihat ini ada potensi produk kita sebagai antivirus, konsisten terus. Walaupun kenyataannya kita mesti lihat produk-produk yang ada sekarang pun antivirus itu sebenarnya juga bukan asli dibuat untuk COVID, ya, seperti oseltamivir itu kan memang produk untuk flu, ya, termasuk juga Avigan yang dipesan sampai jutaan butir itu yang dari Jepang, itu pun juga sebenarnya basicnya bukan obat COVID, ya, termasuk juga remdesivir yang dianggap lebih efektif. Jadi sekali lagi apa yang dikerjakan para klinisian di dunia ini hanya menggunakan obat-obat yang sudah ada gitu. Saya mesti bilang kita mesti bangga bahwa Bio Farma kita, ya, tentu juga beberapa juga didukung oleh para saintis-saintis yang sebagian juga ada lulusan dari FKUI, itu bisa memproduksi vaksin. Nah, ini kebetulan salah satu produk kita juga sedang membantu untuk vaksin tifosa. Kemudian kan kita juga tahu vaksin demam berdarah juga kita bantu. Nah, ini yang mesti saya bilang. Jadi ketika kita bicara soal vaksin, masih memungkinkan bahwa ternyata vaksin yang kita berikan itu, yang asli yang kita buat itu akan lebih baik dibandingin vaksin dari luar gitu. Kita mesti ingat misalnya salah satu vaksin demam berdarah yang dibuat oleh Amerika, ternyata timbul masalah, ya, timbul masalah di Filipina dan sebagian ini, dan akhirnya jadi di market juga tidak diterima dengan baik misalnya. Coba kalau kita buat yang memang dibuat berdasarkan antigen yang ada di kita, tentu efek daripada vaksin ini mungkin akan lebih baik gitu. Jadi tetap kita konsisten untuk mengembangkan vaksin. Ini sekali lagi ahli biomedik terlibat di sini, ya. Kemudian obat untuk terapi tadi yang sebutkan, ya, dan kemudian juga mengenai kontribusi sosial, ya. Jadi ini hal-hal yang lain lah, ya, hand sanitizer, kemudian juga mungkin pengembang riset lain di bidang biomedik, ya. Slide. Ya, nah ini kita mulai coba bahas lagi, walaupun tadi saya sekilas tadi sudah bilang, ya, ini apa yang disampaikan oleh ilmuwan ketika Eijkman juga bisa. Nah, kebetulan IMERI sekarang juga sedang mempersiapkan, ini sedang membahas MOU-nya untuk juga bisa melakukan NGS, ya, untuk apa namanya spesimen yang ada, karena sebutkan kalau ini memang viral load-nya cukup tinggi, ini udah bisa langsung dipetakan, nggak perlu dikultur, karena untuk dikultur kita butuh BSL-3, ya, dan tentu syarat-syarat yang harus dipersiapkan juga lebih ketat. Tapi kalau itu memang pasien di swab dan virusnya cukup banyak, ini bisa dilakukan running untuk dilakukan pemetaan. Ya, slide. Nah, ini tadi sekilas, ya, jadi tadi saya sampaikan, ya, mengenai kit. Nah, di sini saya rasa yang ini yang saya bilang tadi, ya, rapid test ini, ya, bisa menjadi false negatif. Ya, ketika pasien itu negatif, ya, pada kenyataannya kan mungkin dia baru pada fase awal, gejala awal, ya, masih belum muncul itu IgM-nya begitu, ya, tapi mungkin swab-nya sudah positif misalnya. Ini sekali lagi ini ladang untuk para researcher nih di biomedik untuk melihat ini bagaimana potensi kita membuat rapid test sendiri yang mempunyai sensitivitas yang baik, ya. Di satu sisi kemarin kita juga diskusi dengan beberapa profesor Amerika. Di Amerika sendiri terus terang saja masalah itu dengan RT-PCR karena keterbatasan juga gitu loh. Jadi memang mereka pun juga agak cukup selektif akhirnya mengerjakan RT-PCR karena biayanya. Tapi kalau untuk swasta, ya ini kan konsekuensi dari pasien, mereka bayar sendiri gitu. Tapi untuk rumah sakit government mereka benar-benar selektif. Ya sama seperti kita pun juga demikian, ya. Walaupun apa namanya untuk medianya kita udah bisa bikin, kemudian juga vlog swab-nya itu juga kita sudah bikin sendiri. Jadi pada beberapa hal kita bisa, tapi bicara soal reagennya ini nggak bisa. Sampai saat ini kita belum bisa bikin reagennya baik untuk ekstraksi virus
maupun pada saat untuk running ke PCR. Nah, sekali lagi ini adalah terbuka lebar buat teman-teman untuk melakukan riset ini. Ya, slide. Ya, ini hal-hal yang lain adalah pengembangan diagnosis kit yang seperti saya sebutkan tadi. Ya, ini kebetulan tim teman-teman juga saya berharap peserta didik Magister Biomedik. Saya sudah sampaikan kepada KPS agar riset-riset ini riset-riset di bidang COVID ini agar menjadi prioritas. Nah, untuk saya sampaikan, alhamdulillah UI mendapatkan hibah terbanyak ya dari Ristek Diki. Kita mendapat 23 dan saya lihat dari 23 itu 17 adalah dari FKUI. Cuman memang sayangnya sebagian itu adalah dari klinik gitu ya. Tapi ini salah satu contoh yang berhasil kita dapatkan dari preklinik gitu ya. Oke, slide. Ya, ini penelitian lain tadi ya untuk pengembangan diagnosis kit. Saya rasa tadi sama seperti yang pertama, tapi dengan teknik rekombinan imunoblotsai ya. Saya rasa teman-teman di biomedik secara teknik sudah menguasai ini, tapi tentu kepeminatannya membuat dia memang di riset di sini. Tapi sebagai seorang magister biomedik yang sudah selesai, ini alumni silakan Anda artinya mempunyai kapasitas juga untuk mengerjakan ini. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu BPPD mencari membuka kesempatan untuk para laboran ya, karena mereka punya alat tapi tidak ada orang yang berani PCR-nya gitu loh ya. Slide. Jadi menurut saya sekarang ini di masa seperti ini ahli atau para master biomedik ini memang diharapkan ya untuk bisa terlibat lebih besar. Ya, slide lagi. Saya rasa ini sudah tadi sama. Ya, ini juga mekanisme ini untuk vaksin. Nah, ini juga saya rasa tadi peluang juga untuk bisa terlibat. Jadi buat teman-teman yang memang belum ada kepeminatan atau segala macam atau ingin ini, silakan. Ini kami juga mengembangkan untuk pengembangan vaksin ya, tim teman-teman dari mikrobiologi klinik. Ya, slide. Ya, nah kemudian untuk obat herbal, ya slide lagi. Ya, ya. Nah jadi, ini salah satu hal di mana big data ya mengenai machine learning, ya pemetaan farmakopor, kemudian juga penambahan molekuler untuk penemuan kandidat senyawa potensial antivirus. Nah ini saya bilang tadi dari bahan alam. Ya ini tetap kalau memang ini kita konsisten, mudah-mudahan kita dapat juga ini kira-kira ada bahan alam yang memang mempunyai potensi sebagai antivirus. Ya, slide. Ya, ini juga hal yang sama ya untuk pengembangan dari tadi ya untuk pengembangan docking ya, docking dari modeling untuk mendapatkan kira-kira herbal. Ini salah satunya kita bekerja sama dengan IPB ya, melihat whole genome. Kemudian di satu sisi kita lihat juga dari segi herbalnya, dan kita lakukan docking dan ternyata beberapa bahan alam kita itu bisa digunakan sebagai pencegahan ya. Right? Ya, ini contohnya ya dari riset yang dilakukan oleh teman-teman Departemen Kimia, kemudian juga dengan teman-teman Departemen Kimia, kemudian juga dari IPB dan juga dari Fakultas Farmasi ya, ternyata ditemukan bahwa daun kelor, jambu biji dan kulit jeruk ya ternyata mempunyai potensi untuk prevention ya. Ini saya rasa publikasinya sudah luas dan sebenarnya kita berharap ini juga disupport untuk dilakukan di bidang klinik ya, untuk support sebagai komplement ya, suplemen. Nah, kemudian di satu sisi secara molekuler juga diteliti lebih lanjut bagaimana apa sih struktur yang membuat dia memang bisa bekerja untuk sebagai prevention untuk virus COVID-19 ini. Ya, slide. Ya, ini situasi daripada saat ini 13 Maret, jadi memang belum physical distancing, ya wartawan masih seperti ini, tapi setelah itu kita melakukan konferensi pers selalu melalui YouTube. Ya, slide.
ya. Nah, ini beberapa rencana uji klinik ya. Jadi ya kita berharap bahwa pada kesempatan kemarin itu buat yang tadi misalnya mempunyai obat modern asli Indonesia ya, saya beberapa produk herbal bahkan sudah sampai fitofarmaka ya, saya berharap juga bisa melakukan uji klinik untuk COVID walaupun disebutkan kemarin tuh cukup baik, tapi kita mesti pastiin lagi ya ini produk-produk dari beberapa farmasi kita, ayo kita riset di sini, pastikan ya apakah memang dengan komplementari obat Anda itu secara klinis ada perbaikan dari pasien misalnya. Kalau ini ternyata berhasil, wah ini luar biasa. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan di Badan POM. Sekarang ini kosnya mungkin nggak terlalu besar. Kenapa? Karena pasien itu memang secara serial akan diperiksa darah, akan difoto torak, akan dilakukan swab. Nah, tinggal tadi ingin farmasi operasionalnya saja, mungkin pengadaan dari alatnya dan operasional risetnya. Bicara soal case reformnya, kemudian juga mungkin dalam reportingnya. Tapi kalau untuk yang lainnya itu pasien itu sudah tertata dengan baik gitu. Bahwa mereka akan ada tahapan-tahapan pemeriksaan yang teratur begitu. Ya, slide ya. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang ini juga menjadi potensi yang luar biasa oleh teman-teman biomedik mengenai sel punca. Ya, saya rasa ketika kita bicara sel punca itu clinician itu boleh dibilang adanya eh, di hilir ya. Hulunya itu ya teman-teman dari biomedik, bagaimana mengisolasi sel ini ya, kemudian sampai sel ini siap untuk didistribusikan gitu. Jadi sekali lagi ini sebenarnya buat teman-teman biomedik ini terbuka lebar ini untuk mendalami hal ini. Ya saya rasa Dr. Reza juga aktivis salah satu peneliti di bidang sel punca ini. Saya rasa membutuhkan para magister biomedik. Jadi sekali lagi ini potensi. Ya ini memang bicara soal riset di bidang sel punca memang cukup mahal. Kenapa? Karena memang selnya itu aja mahal ya untuk sampai bisa siap untuk diberikan kepada pasien. Tapi kalau ini boleh dibilang menjadi pertolongan terakhir buat pasien-pasien yang dengan kondisi yang berat, saya rasa ya ini bisa menjadi potensi pengobatan di masa depan. Ini sekarang kita sudah mulai ya sudah selesai, izin etik sudah keluar. Ini tinggal menunggu hibahnya saja karena hibah dari UI hanya untuk 2 sampai 3 pasien. Ya mudah-mudahan LPDP akan mensupport ini. Karena sekali lagi ini kalau berhasil ini bukan kebanggaan nasional tapi kebanggaan nasional untuk dunia juga gitu ya. Nah, ini beberapa publikasi hubungan hal tersebut ya. Ini juga saya sampaikan bahwa etik sudah keluar dan potensi untuk pengobatan cukup besar karena beberapa report dari luar juga menunjukkan hal yang demikian ya. Slide. Ya, nah kemudian satu hal lagi pengembangan sel plasma. Nah di sini keterlibatan teman-teman yang magister untuk kekhususan transfusi. Nah, saya rasa di sinilah nih ya artinya ini juga jadi suatu modal yang luar biasa bahwa ternyata ya peran dari teman-teman biomedik ini untuk plasma. Plasma ini akan menjadi pengobatan masa depan selain sel punca tadi. Dan kemudian FKUI juga menginisiasi ini. Ya saat ini kita sedang mengumpulkan donor. Ya sekali lagi tadi keterlibatan dari teman-teman biomedik yang keminatan transfusi cukup tinggi di sini. Ya saya rasa juga PMI juga sekarang beberapa pimpinannya juga sudah doktor, sebagian besar adalah doktor dari FKUI. Jadi mereka juga melihat ini bukan sekedar pelayanan tapi ada potensi riset yang luar biasa, tentu riset yang operasional agar benar-benar darah yang diberikan ke pasien-pasien itu benar darah-darah yang memang safety-nya itu terjaga gitu. Ya, slide. Ya. Nah, ini hal yang lain lah artinya ada hal-hal yang perlu kayak hand sanitizer ini juga perlu ilmunya saya rasa walaupun eh, sepertinya ini sesuatu yang simpel tapi tetap ada ilmunya bagaimana agar bahan yang disiapkan ini juga bisa sesuatu produk yang memang bisa melindungi. Saya rasa ini juga potensi buat teman-teman di kepeminatan kimia misalnya di farmakologi untuk mengembangkan berbagai macam disinfektan. Saya bilang bahwa WHO juga sudah mengingatkan ini kita akan berhadapan dengan penyakit ini sepanjang tahun gitu, sepanjang waktu. Dan ini boleh dibilang penyakit ini akan menjadi
endemis. Jadi artinya apa? Setiap waktu kita ketemu dengan infeksi ini. Oleh karena itulah maka pengembangan di bidang kimia pun dibutuhkan untuk hal ini. Ya. Ya, slide lagi. Ya, ini beberapa daftar riset penerima hibah. Ya, saya rasa sebagian juga ini dari biomedik, sebagian memang para clinician. Ya, beberapa pengembangan obat untuk uji klinik juga. Ya, termasuk juga stem cell yang saya sebutkan tadi. Ya, ya, slide lagi. Ya, nah ini hanya saya ingin sampaikan bahwa terima kasih ternyata juga riset-riset biomedik itu juga bisa tembus di jurnal-jurnal magik ya, baik itu riset-riset yang dari magister maupun riset-riset dari doktor. Dan ini contohnya ini produk-produk yang berhubungan dengan herbal ya, untuk meneliti kurkumin, kemudian ini juga pada Muraya koeniki ya. Jadi kemudian juga ini ada lagi alpha mangostin ya. Jadi ya ini kita bilang bahwa memang terima kasih teman-teman di biomedik juga bergerak di bidang ini. Tapi sekali lagi konsisten. Nah, ini yang kadang-kadang kita sudah happy sampai di sini tidak ngedalamin terus gitu loh. Jadi mestinya sampai apakah ini menjadi herbal terstandar atau sampai dengan fitofarmaka, mestinya seperti itu gitu loh. Saya rasa farmasi juga siap untuk membantu mengembangkan produk-produk ini. Cuman kadang-kadang kita hanya sampai batas riset, dapat, selesai, publikasi, tidak lanjut. Nah ini tadi konsisten ini yang harus kita jaga, karena dengan konsisten ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar, bukan hanya sekedar dapatkan paten untuk sesuatu teknik isolasi atau hanya publikasi, tapi juga menjadi produk yang bermanfaat yang bisa digunakan di tengah masyarakat. Ya, slide. Ya, ya, ini tadi sudah saya sampaikan sekilas saja bahwa memang terjadi ini tadi hubungan dengan riset, karena ini hubungan juga dengan pendidikan. Sekali lagi bahwa memang terjadi perubahan di dalam pendidikan ini. Ya, slide lagi terus. Ya, demikian Dr. Reza, apa yang saya sampaikan memang fokus tadi karena ini berhubungan dengan riset, berbagai hal saya buka potensi-potensi yang mestinya kita sebagai seorang yang bergerak di bidang biomedik ini merupakan suatu peluang gitu. Apalagi saya bilang tadi kita masih punya di Jakarta aja sekarang dirawat masih ada 2.000 pasien. Secara nasional saya rasa juga yang sembuh juga masih mungkin kita masih punya puluhan ribu belasan ribu pasien. Saya bilang tadi kalau ini terus berlangsung, saya lihat Jakarta hari ini macet, kita bisa prediksi di awal Juni jumlah kasus kita bisa tembus 25.000. Itu di satu sisi memang kita miris, tapi di sisi lain ini adalah potensi kita menjadikan ini sebagai big data. Berbagai upaya bisa kita lakukan, berbagai upaya pengembangan-pengembangan kita bisa kerjakan dengan data yang luar biasa ini. Demikian Dr. Reza, mohon maaf kalau waktunya kepanjangan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ari, luar biasa presentasinya yang padat dan mudah-mudahan bisa dikerjasamakan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua di Elektif, Dr. Adib, untuk bekerja sama dengan FKUI atau instansi pendidikan lainnya di bidang kedokteran. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi satu grand design yang terkoordinasi. Tadi Prof. Ari menyampaikan banyak sekali penelitian yang bisa dikerjakan untuk membantu yang kita hadapi saat ini. Mungkin masih berlanjut pandemi ini, tapi kita optimis bisa ada kerjasama antara teman-teman magister, teman-teman doktor di bidang biomedis dengan dokter herbal medis juga, karena aspeknya begitu luas dari in vitro sampai uji klinis ya. Dan kita sudah membuka magister FKUI, sudah bisa disimak program bioinformatika. Silakan untuk bergabung. Tadi Prof. Ari sudah menyampaikan beberapa hasil penelitian yang luar biasa untuk menyingkat efisiensi, mungkin tidak hanya vaksin, tapi herbal pun juga bisa dicari docking molekul dan lain-lain. Silakan. Prof. Ari sambil menunggu, tolong jangan meninggalkan, kita siap-siap untuk pembicara kedua. Sambil sudah ada beberapa pertanyaan masuk, Prof bisa membaca juga sambil kami pilih karena begitu banyak pesertanya hari ini. Yang di Zoom saja sudah lebih dari 300, terbatas di streaming ke YouTube ya.
lebih dari 640. Alhamdulillah seluruh Indonesia semoga bisa partisipasi. Kami akan langsung ke pembicara kedua. Jadi Prof tunggu, kami perkenalkan ya, yang terhormat Ibu Dr. Swandari, beliau sangat aktif ya, sebagai peneliti. Saya bacakan CV-nya. Beliau lahir di Malang, Juni tahun 76. Sekarang sehari-hari di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman Samarinda. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 2000, melanjutkan pendidikan S2 Pasar Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2004, dan menyelesaikan program Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2011. Beliau sebagai Ketua Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Obat dan Kosmetik dari Hutan Tropika Lembap dan Lingkungannya atau PUPT Oktal Universitas Mula Warman hingga sekarang, aktif sebagai Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia wilayah Kalimantan Timur dari 2017 hingga sekarang, dan beliau adalah salah satu pengurus Perhimpunan Dokter Herbal Medis Indonesia juga di divisi penelitian hingga sekarang, yang sangat aktif pernah menjadi 5 besar peneliti teraktif di versi Sinta untuk penelitian dan penulisan COVID di Indonesia. Banyak publikasi dan berbagai paten beliau di bidang herbal. Salah satunya sertifikat paten dalam proses pembuatan daun ufah atau Syzygium polyanthum sebagai spasmolitik. Lalu ada paten beliau juga ekstrak daun sisak, paten Centella sciatica untuk spasmolitik saluran napas. Beliau baru saja menerbitkan sebagai editor buku Tropical Studies, Potensi dan Permasalahan di Hutan Tropika Lembap dan Lingkungannya. Salah satu publikasi beliau yang terbaru di bulan April 2020 yang saya peroleh dari ResearchGate adalah sumber makanan kaya vitamin C dan E untuk penata laksanaan COVID-19. Sekali lagi, pembicara yang sangat luar biasa, prestasi untuk Indonesia. Kami bangga mempersilakan Ibu Dr. Swandari untuk menyiapkan presentasi berjudul Peran Mikronutrien dan Hepatoprotektor pada Pasien COVID-19. Silakan Bu Dr. Swandari. Terima kasih Dr. Reza. Saya coba share screen dari sini ya. Silakan. Oke, kami langsung mulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang terkait tentang herbal, yaitu tentang peran mikronutrien dan hepatoprotektor pada pasien COVID-19. Saya dari Universitas Mula Warman, dari Pusat Unggulan Iptek Obat dan Kosmetik Hutan Tropika Lembap Unmul, dan sekaligus juga pengurus Pusat Persatuan Dokter Herbal Medik Indonesia. Tadi Dr. Reza bilang di posisi kelima, tadi saya cek tadi pagi sudah posisi ketiga kayaknya, di peneliti terbanyak di Sinta Ristek Brain COVID. Tadi sudah dibacakan berita singkat. Saya memperkenalkan diri tentang Pusat Unggulan Iptek kami yang ada di Unmul. Kami ini punya dukungan peneliti multidisiplin, multifakultas dalam topik riset bahan alam. Jadi memang kami sudah punya sebuah integrated laboratory building untuk riset kolaborasi antar fakultas. Dan memang riset kami tidak hanya didominasi oleh teman-teman dari kedokteran, tapi juga banyak dari fakultas lain yang ikut serta dalam topik riset kami. Di situ adalah gambar dari gedung integrated building, dan ini adalah tempat tinggal saya di Kalimantan Timur yang katanya akan jadi ibu kota negara, tapi dengar-dengar kayaknya agak nggak jadi lagi. Ya, semoga masih tetap terrealisasi di masa depan. Dan sekilas di ujung sini adalah gambaran dari tempat tinggal saya yang ada Sungai Mahakam dan hutan tropisnya. Kami saat ini punya capaian lebih dari 60 publikasi jurnal internasional terindeks seluruh Unmul, dan lebih dari 30 granted paten untuk hasil riset bahan alam hanya dalam 3 tahun terakhir. Kami sendiri posisi sekarang adalah ada dalam 21 pusat unggulan iptek perguruan tinggi PUPT. Ada 21 saat ini, mulai dari IPB, Pusat Studi Biofarmaka Tropika, kemudian Lembaga Penyakit Tropis UNER yang banyak menguji
pengujian COVID-19, dari UGM juga ada beberapa, dan kami masuk yang cukup junior di bawah, tapi lumayan bisa berkiprah banyak bersama dengan perguruan tinggi besar yang ada di Jawa. Saya coba sekilas menunjukkan ini adalah data terakhir tentang kasus coronavirus di dunia. Sudah menembus lebih dari 4 juta dengan angka kematian hampir mencapai 300.000. Data saya ambil di tanggal 14 Mei yang lalu pada saat slide ini saya berikan ke panitia. Dan ini adalah situasi terkini COVID-19. Saya ambil data juga masih di 14 Mei. Pada saat itu sudah tembus 16.000 kasus positif dan 1.000 kasus yang meninggal dunia. Bagaimana posisi di tempat saya sendiri? Saya sendiri di Kalimantan Timur, saya bisa bilang cukup terkendali. Walaupun saya akuin provinsi tetangga kami itu cukup mengalami masalah dengan pasien-pasien COVID-19. Banyak yang dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan itu jumlah peningkatan kasusnya lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Timur. Kebetulan di Kaltim cukup terkendali dan sebagainya, karena mungkin kalau kami bilang pemerintah provinsi menerapkan benar prinsip dari WHO, yaitu di tracing, test, isolate, dan sebagainya, sehingga cukup terkontrol pasien di sana. Hingga kemarin sudah ada 254 pasien untuk seluruh Kalimantan Timur. Nah, untuk penanganan COVID-19 itu sebenarnya adalah aspeknya multidisiplin, tidak hanya medis, tentu juga ada peran dari paramedis, psikologi, dan tidak kalah penting adalah faktor nutrisi. Sehingga presentasi pada pagi hari ini, saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tentang jaga imun. Untuk bagian pertama jaga imun, di sini kita akan menyajikan adanya mikronutrien dan sistem imun. Sistem imun memerlukan berbagai mikronutrien spesifik, termasuk diantaranya vitamin A, D, C, E, B6, B12, dan B9 alias asam folat, serta mineral seperti zinc, besi, tembaga, selenium, dan magnesium. Dari seluruh mikronutrien di atas, yang memberikan bukti ilmiah terkuat serta dapat menunjang sistem imun adalah vitamin C, vitamin D, serta zinc. Ini adalah referensi terbaru yang kami peroleh di tahun 2020. Jadi vitamin A dan D memang diperlukan untuk meningkatkan imunitas terhadap infeksi virus, khususnya pada populasi yang mengalami defisiensi terhadap vitamin tersebut. Kemudian untuk selenium dan zinc adalah mineral yang juga menunjukkan efek meningkatkan sistem imun terhadap infeksi virus, terutama pada saluran pernafasan. Jadi ada beberapa rekomendasi nutrisi selama pandemi COVID-19 berlangsung. Salah satunya adalah konsumsi buah dan sayuran itu dapat memberikan suplai mikronutrien untuk meningkatkan fungsi imun. Di mana mikronutrien dalamnya seperti vitamin A, vitamin C, dan E itu juga merupakan antioksidan yang kuat. Vitamin D juga terbukti dapat meningkatkan sistem imun. Kemudian mineral yang penting untuk menjaga fungsi imun adalah zinc, yang tadi sudah di awal kami sebutkan. Ada mikronutrien lagi yaitu lisin. Ini adalah salah satu dari 9 asam amino esensial dalam tubuh manusia, yang berarti asam amino ini harus diperoleh dari sumber luar, misalnya makanan seperti telur, ikan, daging, kacang-kacangan, dan keju. Suplemen lisin umumnya ditujukan untuk meningkatkan sistem imun dan juga untuk membantu penyerapan daripada kalsium. Bagaimana peran dari mikronutrien dalam sistem imun? Yang pertama adalah dia menjaga struktur dan fungsi integritas sel mukosa pertahanan tubuh, misalnya pada saluran pernafasan. Kemudian ada juga diferensiasi, proliferasi, fungsi, dan pergerakan sel imun tubuh. Memiliki efek antimikroba, berperan dalam proses peradangan, efek antioksidan, dan pembakaran oksidatif. Dia juga berfungsi dalam diferensiasi, proliferasi, dan fungsi normal sel T, berperan dalam produksi dan pengembangan antibodi, serta memiliki respon terhadap antigen. Bagaimana vitamin dan mikronutrien untuk COVID-19? Ini saya ambil dari websitenya Kawal COVID-19 ID, yang memang ditentukan untuk umum, bahwa kurang lebih rekomendasinya dari Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia
vitamin dan mikronutrien harus meliputi vitamin A, B1, B6, C, D, E, zinc, selenium, dan kalsium. Jadi di sini antara ODP dan PDP vitamin kisarannya adalah macamnya hampir sama, tetapi ada perbedaan jumlah di sini. Di mana pasien-pasien ODP itu membutuhkan vitamin C 500 sampai 1000 mg per hari, sementara yang PDP itu lebih serius lagi kebutuhan vitaminnya. Dan di sini juga diberikan rekomendasi untuk pasien yang masuk ke penyakit kritis. Dan tak luput juga kebutuhan vitamin bagi tenaga kesehatan yang ikut merawat pasien COVID selama ini. Jadi memang sudah ada rekomendasi-rekomendasi mikronutrien vitamin yang bisa diberikan kepada mereka. Mengenai vitamin C dan E, ini kami dapat dari Informatorium Obat COVID-19 Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI beberapa saat yang lalu. Ini ada 2 jenis vitamin yang masuk dalam daftar obat untuk pasien COVID-19, yaitu vitamin C alias asam ascorbat dan alfa tokoferoasetat atau vitamin E. Dan ini memang jadi standar baku pengobatan untuk pasien-pasien COVID-19 yang ada hingga saat ini. Bagian yang kedua setelah jaga imun kita masuk kepada jaga hati. Ini hasil rangkuman beberapa referensi. Ada sebuah penelitian menunjukkan dari 417 pasien COVID-19. Itu menunjukkan sekitar 3/4-nya memiliki gangguan fungsi liver dan 21,5% itu mengalami kerusakan liver pada saat perawatan di rumah sakit. Sehingga pasien yang punya gangguan fungsi liver cenderung akan jatuh ke dalam kondisi seperti misalnya pneumonia berat. Apalagi ada penggunaan antivirus, itu bisa meningkatkan risiko kerusakan liver hingga 4 kali lipat. Referensi yang lain juga menunjukkan bahwa kasus-kasus gangguan fungsi liver itu terutama ditandai dengan peningkatan kadar SGLT-SGPT itu banyak dilaporkan pada pasien-pasien COVID-19. Diduga hal ini bisa disebabkan langsung oleh infeksi virus tersebut atau kondisi lainnya seperti misalnya penggunaan obat-obat yang sifatnya hepatotoksik. Dan referensi yang lain pun juga menunjukkan bahwa pasien COVID-19 yang berat sering menunjukkan gangguan fungsi liver yang bisa disebabkan langsung oleh infeksi virus pada sel liver atau juga dapat disebabkan oleh hepatotoksisitas obat. Selain itu, proses peradangan yang dimediasi imunitas seperti yang disebut sebagai badai sitokin itu juga dapat menyebabkan gangguan fungsi liver pada pasien-pasien COVID-19 yang berat. Sehingga dari referensi ini disarankan jika ada gangguan fungsi liver terjadi, obat-obatan hepatoprotektor itu disarankan untuk diberikan kepada pasien-pasien tersebut. Bagaimana tentang hepatoprotektor sendiri untuk di Indonesia? Jadi komposisi ramuan jamu saintifik untuk hepatoprotektor yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI memang mengandung 2 empon-empon ini, yaitu kunyit atau curcuma longa dan temulawak curcuma santoriza. Dan ini pun memang sudah empiris bahwa kunyit dan temulawak secara tradisional selama ini memang sudah digunakan untuk gangguan liver atau sakit kuning. Dan sudah merupakan fakta ilmiah bahwa kunyit dan temulawak keduanya mengandung kurkuminoid. Jadi sejak diumumkan COVID-19 masuk di Indonesia pada 2 Maret lalu, masyarakat ini mulai mencari banyak upaya kesehatan dengan memanfaatkan ramuan tradisional. Masyarakat menggunakan jamu khususnya empon-empon untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada kunyit, temulawak, dan jahe. Kemudian ada juga menjadi langka dan mendorong kenaikan harga akibat minimnya suplai. Dan memang sudah banyak penelitian menunjukkan kurkumin memiliki berbagai khasiat. Salah satunya adalah sebagai imunomodulator atau untuk meningkatkan sistem imun dari tubuh. Jadi memang kurkumin mampu berikatan dengan reseptor protein dari SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Dan ikatan ini berpotensi untuk menghambat aktivitas dari COVID-19.
Kurkumin juga berperan dalam mencegah terjadinya badai sitokin pada infeksi virus, dan kurkumin memiliki efek menghambat proses pertumbuhan virus. Ini ada beberapa studi penambatan molekuler kurkumin terhadap COVID-19 yang memang menunjukkan hasil yang potensial. Ini semua referensi kami dapatkan di tahun 2020. Seperti misalnya kurkumin itu terlihat memiliki potensi yang kuat untuk menghambat COVID-19 Mpro. Ini adalah salah satu reseptor dari SARS-CoV-2. Kemudian dari referensi lain kami dapatkan studi awal menunjukkan bahwa kurkumin ini memiliki angka penambatan yang terbaik dan mereka mampu mempromosikan perubahan struktur dari protease virus yang dapat memicu pelipatan dari enzim yang dihasilkan dari virus tersebut. Referensi lain juga menunjukkan bahwa kurkumin itu menunjukkan kemampuan menghambat dibandingkan dengan obat yang sudah ada yaitu hidroksikloroquinon untuk melawan dari COVID-19 pada site aktifnya main protease dan juga pada reseptor ACE2. Jadi sudah ada beberapa studi penambatan molekuler yang menunjukkan kurkumin memang punya efek terhadap COVID-19. Selain itu, dia juga berfungsi menaikkan sistem imun. Selain itu juga melawan berbagai macam virus. Sehingga dengan demikian penggunaan kunyit dan temulawak ini lebih terlihat dalam ranah preventif untuk mencegah terjangkitnya COVID-19 yang memang relevan. Berdasarkan pada beberapa penelitian praklinik dan klinik dari kurkumin yang terbukti memang memiliki efek imunomodulator. Kita masuk ke bagian ketiga dari presentasi pada pagi ini, yaitu tentang jaga diri. Bagaimana sebenarnya saran-saran untuk COVID-19? Jadi kalau kita melihat juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Dr. Ahmad Yuryanto, itu berkali-kali mengatakan untuk memerangi virus corona itu semuanya penuhi dengan gizi yang seimbang, nutrisinya cukup. Karena pada hakikatnya kita kaya dengan buah-buahan, kita kaya dengan sayur-mayur, dan semuanya pasti mengandung vitamin yang pasti kita butuhkan. Jadi saran untuk COVID-19 adalah buah dan sayuran lokal. Ini banyak mengandung vitamin dan mikronutrien yang diperlukan untuk mencegah COVID-19. Seperti misalnya mulai dari apukat, anggur, sampai dengan semangka dan sirsak. Sayur lokal juga banyak, bayam, buncis, hingga keterung, tomat, dan wortel. Itu semua bisa dimanfaatkan untuk mencegah COVID-19. Kemudian saran untuk COVID-19 adalah kita juga kaya dengan kuliner lokal yang mengandung kurkumin. Ini kalau saya sebutkan semua bulan puasa cukup bikin masalah ini. Mulai dari di Aceh ada gulai kepala ikan, kemudian di Jawa Tengah ada mangut, ada nasi pindang, sampai ke Jawa Timur pun rawon ada kurkuminnya, hingga ke Sulawesi ada soto Makassar, Palu Basa, dan Palu Mara yang juga mengandung kurkumin dalam jumlah yang cukup baik. Dan kemudian saran untuk COVID-19 adalah ada banyak jamu asli Indonesia dengan kurkumin yang memang sudah empiris digunakan selama ini. Seperti misalnya kunyit asem, temulawak, ada kunyit sirih, ada jamu cabai puyang, dan jamu sinom. Ini semua bisa dikonsumsi dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Sehingga jika memang nanti makanan, buah, sayur, kuliner, dan sebagainya sepertinya belum tercukupin, maka suplemen vitamin dan mikronutrien dan kurkumin kita mesti perhatikan harus ada paling tidak vitamin A, D, C, E, B6, B12, asam folat, lisin, zinc, kemudian besi, tembaga, selenium, magnesium, dan juga kurkuminate yang tidak bisa juga kita lupakan untuk suplemen bagi pencegahan COVID-19. Saya kira itu presentasi dari tempat saya. Sekian dan terima kasih.
saya kembalikan ke Dr. Reza, menginformasikan saya di Kalimantan Timur sekarang lagi hujan cukup deras. Mohon maklum di sini adalah hutan tropika lembab dan lingkungannya. Jadi cukup sering hujan tiap hari. Mungkin agak sedikit ada suara hujan. Terima kasih, saya kembalikan Dr. Reza. Dr. Swandari, luar biasa presentasinya. Di bulan puasa ini banyak sekali pertanyaan mengenai mikronutrien, makronutrien, nutrisi yang diperlukan, dan kekayaan alam Indonesia luar biasa. Tadi sampai disebutkan makanan pada saat kita lagi puasa, tapi nggak apa-apa untuk kita belajar ya, Dr. Swandari. Terima kasih menjadi contoh buat yang muda-muda, silakan. Jadi dari Ketua ID sudah memberikan kata sambutan, jadi mengerucut lagi ke Prof. Ari di fakultas, dan mengerucut lagi ke Herbal. Sebelum melanjutkan tanya jawab, dan ini sudah sesi ke Q&A, kami juga menghadirkan kehormatan dua panelis, juga silakan untuk memberikan masukan, saran, pertanyaan, yaitu ada dua. Yang pertama Bapak, beliau adalah Ketua Perhimpunan Dokter Herbal Medis Indonesia. Beliau sekarang menjadi dokter spesialis saraf, salah satunya berpraktek di RSPAD Gatot Subroto. Beliau juga mengajar di program Magister Herbal UI dari tahun 2010. Lalu beliau juga menjadi narasumber pelatihan dokter formularium herbal asli Indonesia di Direktorat Obat Tradkom Kemenkes RI mulai dari 2014 hingga sekarang, sekaligus menjadi penyusun formularium tersebut hingga saat ini. Silakan panelis pertama untuk menanggapi dua presentasi dari Prof. Ari atau pertanyaan untuk Bu Dr. Swandari, Pak Dr. Hardi, Ketua PDHMI. Wajahnya sudah muncul belum? Belum ya? Halo? Prof. Mungkin pertanyaan saya kepada Prof. Ari ya, dari Dekan FKUI, terima kasih. Bagaimana nantinya begini, ibarat kita mengembangkan untuk persiapan menghadapi COVID-19 yang nantinya menjadi endemis, bagaimana para mahasiswa kedokteran, Bapak selaku Dekan Fakultas Kedokteran, untuk bisa dibuatkan sertifikasi kompetensi tambahan untuk menggunakan herbal. Mungkin levelnya herbal terstandar, yang beberapa farmasi sudah mengembangkan herbal terstandar sebagai bagian daripada OMAI, obat modern asli Indonesia. Bagaimana sertifikasi kompetensi bisa dibuat oleh mahasiswa, oleh Fakultas Kedokteran, baik swasta maupun nasional, yang nantinya begitu lulus mereka bisa menggunakan. Karena saat ini di Badan POM kan sudah ada izin 10.000 jenis jamu yang belum menjadi herbal terstandar, untuk itu menjadi wilayah kita untuk membantu menaikkan levelnya ke herbal terstandar. Tapi herbal terstandar menjadi fitofarmaka adalah bagaimana baik dari biomedis ataupun dari mahasiswa kedokteran untuk bisa memakai. Itu pada Prof. Ari. Pada Dr. Swandari, saya bangga sekali bahwa hutan tropis di Indonesia itu juga tidak hanya di Kalimantan, di Sumatera. Saya kebetulan sudah lebih dari 10 tahun memakai, ada satu ramuan dari suku terasing di daerah Jambi yang dipakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi selain kurkumin, mungkin etnomedicine juga bisa dikembangkan, karena suku-suku terasing itu mereka hanya dengan kawat, mereka bisa hidup di hutan sekian generasi. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan itu. Jadi ini masuk dari pertahanan nasional, jadi mungkin Lemhanas atau apa, bagaimana kita mempertahankan hutan tropis kita tidak dibabat untuk menjadi kelapa sawit. Mungkin itu Bu Swandari. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Hardi, Ketua Perhimpunan Dokter Herbal Medis Indonesia. Langsung ditanggapi Prof. Ari. Pertanyaan beliau mengenai kompetensi bagi para dokter di Fakultas Kedokteran untuk herbal. Apakah bisa diberikan, Prof. Ari? Mungkin Prof. Ari sinyalnya kurang bagus, Dok. Oh, Prof. Ari sinyal kurang bagus. Mungkin Bu Dr. Swandari dulu. Silakan menanggapi. Swandari.
Ya. Dr. Sumandari. Mengenai banyak memang potensi, saya tahu juga hutan tropikal lembab tidak hanya di Kalimantan, tapi juga di Sumatera juga cukup banyak. Jadi kami selama ini memang riset tumbuhan obat yang ada di tropical rainforest itu banyak kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Mereka ada program yang namanya Ristoja, riset tumbuhan obat dan jamu. Mereka banyak masuk ke suku-suku terasing, tidak hanya di Kalimantan, tapi juga di Sumatera. Kemudian mendata tumbuhan-tumbuhan apa saja yang dipakai untuk penyakit-penyakit apa. Misalnya untuk ramuan untuk ibu melahirkan mereka pakai apa saja, ramuan untuk obat sakit kulit mereka pakai apa saja, kemudian tumbuhnya diidentifikasi dan sebagainya. Dari situ memang akhirnya kita akan kembangkan lebih lanjut, ada namanya riset lanjutan. Kalau datanya adalah tumbuhan A dipakai untuk penyakit kulit, kita coba ujikan apakah dia memang memiliki efek antibakteri dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa tahapan tertentu yang masih kita lihat. Kemudian ini adalah empiris dari etnis-etnis yang ada di daerah terpencil. Ada mungkin hal yang mesti kita lihat apakah memang terbukti aman misalnya. Paling tidak ada uji toksisitas dulu, akut dan sebagainya, sehingga jika mau dikembangkan menjadi jamu dan sebagainya, ada proses-proses yang kita laluin. Sebelum ke uji klinis, ada uji praklinis, ke hewan coba, uji toksik dan sebagainya. Saya kira itu mungkin dari Dr. Hardy bahwa kita memang punya banyak sekali kearifan lokal di banyak tempat di Indonesia yang perlu kita kembangkan dan kita sokong. Itu saja mungkin dari saya, Dok. Terima kasih. Prof. Ari sudah nyambung? Bisa menjawab pertanyaan tadi, Dr. Hardy, apakah cukup? Oke. Prof. Ari, silakan Prof. Ya, bisa masuk suara saya? Bisa, Prof. Iya nih, soalnya ini ngatur suaranya dari host, jadi saya nunggu di on kan baru bisa ngomong. Jadi pertama saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Dr. Hardy tadi. Ya kalau kita bicara soal kompetensi itu memang lahannya kolegium yang memberikan kompetensi tambahan. Tapi pesannya adalah bahwa dengan situasi seperti saat ini, saya rasa di berbagai negara ya China segala macam memang akhirnya perlu upaya-upaya untuk pengembangan ke arah herbal ya. Sebagai saya bilang tadi, herbalnya ada dua, sebagai prevention, sebagai suplemen di dalam pengobatan, atau kita kembangkan sebagai antivirus gitu. Jadi menurut saya dengan tadi kita lihat bahwa ini penyakit yang luar biasa, udah di dunia udah 4 jutaan orang ya, di Indonesia angkanya mungkin sekarang 18 ribuan, dan kita bisa melihat bahwa memang, dan apalagi disebutkan ini akan menjadi endemis ya, dengan siklus tahunan juga akan muncul mungkin disebutkan dalam 3 tahun. Oleh karena itu memang penguatan kemampuan dokter-dokter untuk ya ini tentu bicara soal jamu ini di luar yang ini. Kalau dokter mungkin bisa bermain di herbal terstandar dan obat modern asli Indonesia seperti itu farmaka itu. Jadi saya rasa ini akan menjadi masukan yang cukup baik. Nanti kita akan bicarakan di tim Medical Education Unit untuk mengembangkan modul. Karena sekali lagi kami pun juga untuk COVID ini kita sudah punya modul untuk bencana COVID ini gitu ya, dan kebetulan modul ini juga digunakan di beberapa teman lain gitu ya. Jadi sekali lagi tentu ini menjadi harapan mudah-mudahan harapan Dr. Hardy ini bisa jadi kenyataan. Kita akan menyiapkan modul khusus ini untuk paling tidak kemampuan dokter-dokter ini juga cukup mengenai hal ini gitu ya. Tentu nanti bisa aja apakah nanti masuk di klinik misalnya, di dalam kita punya ada istilahnya modul pre-internship, di dalam modul itu kita masukkan modul ini, atau mungkin saya sih lebih cenderung ini akan dimasukkan di klinik karena ini kepentingannya dia untuk mengaplikasikan di dalam praktek sehari-hari. Itu tanggapan dari saya mengenai pertanyaan Dr. Hardy. Terima kasih Prof. Ari, luar biasa pertanyaannya. Jadi perjuangan Dr. Hardy sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Herbal Medis Indonesia untuk meningkatkan kompetensi bagi para sejawat untuk menggunakan herbal terus Indonesia, OHT atau fitofarmaka, luar biasa ya, karena memang keterbatasan obat ini makin sangat sempit ini. Kalau dilihat kita harus import bahan baku klorokin, hidroksiklorokin, sementara dari negara pemasok pun tadi juga sudah harus menyediakan buat negaranya sendiri. Nah ini juga kami hadirkan yang sudah lebih pengalaman, ini bisa kerjasama yang tadi Prof. Ari sebutkan, bahwa tidak hanya para dokter, tapi seorang pakar molekular farmakologis, jadi sebagai panelis kedua,
saya perkenalkan Bapak Raymond R. Chandrawinata, PhD, MS, MBA. Dia adalah Director of Business Scientific Development PT Dexa Medica, yang membanggakan sekali punya paten herbal, publikasi internasional, peraih penghargaan Albert Telson, Sinta Award, Lipo Medal for Inventor, Habibie Award, dan lain-lain untuk di bidang medicine bioteknologi. Silahkan Pak Raymond untuk masukan, pertanyaan, atau saran. Ya, terima kasih Dr. Reza atas kesempatan ini. Kami menyambut baik sekali semua penelitian yang sudah dilakukan di Indonesia, yang dilakukan di baik Universitas Indonesia maupun Mula Warman atau Universitas FK lainnya. Intinya kami dari Dexa Medica sangat mendukung penelitian tersebut, dan apabila memang produk-produk yang pantas dikomersialkan, kami bersiap bekerja sama. Satu hal lagi yang penting kita simaki adalah Badan POM telah mengeluarkan formularium obat herbal, obat omai Indonesia dalam masa COVID ini. Tapi saya lihat bukunya itu sebetulnya mencakup tidak hanya obat-obat yang bisa digunakan masa COVID, tapi juga obat-obat yang berkenaan dengan penyakit kronis dan lain-lain. Sehingga ini bisa dijadikan salah satu acuan bagi para klinisi untuk meresepkan obat-obat herbal di vaskes-vaskes di mana mereka berada. Jadi kalau kami sudah banyak sekali berdiskusi dengan para dari berbagai kementerian dan juga kelihatannya sudah dibawa ke ratas Bapak Presiden, bahwa definisi yang kita gunakan adalah omai, obat modern asli Indonesia. Apakah dia berregistrasi sebagai OHT, obat herbal terstandar, ataupun sebagai fitofarmaka. Jadi dalam definisi omai ini patut kita simaki, nanti kalau para peneliti di sini biomedik, nanti kita siap untuk melakukan uji klinik dan akhirnya dijadikan obat. Yang harus dipastikan adalah nomor satu memang dipeneliti dengan secara modern, otomatis menggunakan teknik tadi, farmakor, kemudian molekular farmakologi, dan lain-lain. Kemudian bahan bakunya harus terstandarisasi, ini penting sekali, karena banyak penelitian tidak menggunakan obat bahan baku yang berstandarisasi. Dari manapun juga mereka harus berada, kalau kita melakukan produksi dengan jumlah yang besar, maka standar itu dipentingkan. Kemudian evidence based juga dilakukan bukan hanya dari praklinis tapi juga klinis. Otomatis kita harus melakukan berbagai macam uji klinis di Rumah Sakit Indonesia oleh para dokter Indonesia pada pasien Indonesia. Dan akhirnya memang bahan baku tersebut memang berasal dari Indonesia. Nah, ini kadang-kadang susah dilakukan karena kadang-kadang itu misalnya kurkuma juga hidup di India, di mana dan lain-lain. Tapi itu masih Indonesia. Kenapa? Masih bisa hidup di Indonesia dan sudah digunakan oleh nenek moyang dari bangsa Indonesia sudah beratus-ratus tahun lalu. Jadi sementara ini itu adalah kira-kira beberapa persyaratan bagaimana kita membuat omai. Nah, mengapa kita membuat omai? Karena omai ini akan segera tidak hanya prinsipnya adalah kalau kita melakukan publikasi internasional bagus sekali, tapi satu hari produk yang sudah dites, yang sudah ditemukan, misalnya di FKUI, di Mula Warman, di universitas di FK manapun juga, satu hari harus bisa digunakan oleh para dokter seluruh dunia. Otomatis maka karena itu kita sangat menjunjung perkataan omai ini, karena omai ini mengandung kata-kata modern dan asli Indonesia. Apabila mereka sudah mengetahui bahwa publikasi yang di Indonesia yang sudah masuk Scopus, apalagi yang jurnal Q1, Q2, dan lain-lain, sudah diproduksi menggunakan paten, mereka tidak segan untuk melakukan, apalagi evidence base-nya itu kuat sekali. Mereka tidak segan sekali menggunakan itu pada vaskes-vaskes dimanapun juga mereka berada. Dan itu kami sudah buktikan bahwa kami sudah melakukan ekspor ke beberapa negara termasuk jahe aja dipakai oleh para dokter di Kanada dan Amerika sekarang karena kami sudah melakukan berbagai macam evidence base ya. Saya rasa Prof Ari di sini mengenal beberapa uji klinik yang sudah kami lakukan di FKUI di sini farmakologi maupun di Departemen Internal Medicine penyakit dalam di FKUI. Kemudian satu lagi Bapak Ibu sekalian yang harus kita pikirkan bahwa penggunaan omai nanti satu hari kalau hasil penelitian para dokter di sini, para biomedik di Indonesia, itu juga harus digunakan di Indonesia bukan hanya pada vaskes reguler, rumah sakit swasta, tapi juga di vaskes-vaskes pemerintah. Dan kami berpikir bahwa itu membutuhkan suatu SK Menteri, surat Menteri Kesehatan bahwa
pakailah obat herbal modern asli Indonesia di vaskes dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Karena sampai saat ini, selain dari Dr. Hari tadi sudah katakan, memang kurikulumnya belum mengetahui, belum mengajarkan, tapi surat keputusan menteri itu justru dibutuhkan supaya para dokter tidak takut untuk menggunakan ini loh. Kalau misalnya sekarang Menteri Kesehatan sudah membackup menggunakan OMAI, maka semua akan pasti menggunakan itu. Dan akhirnya kita harus menggunakan adanya suatu roadmap daripada penggunaan OMA ini di vaskes tingkat manapun, kemudian best practice apa yang dilakukan. Jadi buku formularium dikeluarkan oleh Badan POM itu tidak mustahil bahwa satu hari akan menjadi IMS yang lainnya, MIMS yang lainnya, tapi di bidang herbal. Dan alangkah bahagianya kalau penelitian yang dilakukan oleh para sejawat, para dokter, dan semua peserta biomedik dimanapun Anda berada, digunakan di vaskes Indonesia dan vaskes di luar negeri. Itu saya kira komentar saya di situ. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Raymond. Mungkin Prof. Ari dan Bu Dr. Swandari bagaimana tanggapannya bahwa perlu ditingkatkan lagi keberanian atau penggunaan atau bahwa para dokter untuk menggunakan OMAI kita hasil karya kita sendiri. Silakan Prof. atau Dr. Swandari. Ya, terima kasih. Jadi mungkin pertama saya sampaikan ketika kita UKM PPD lah, ini kan salah satu dari ujian untuk mahasiswa sebelum bisa mengikuti internship itu ada UKM PPD dan itu bentuknya dua macam, ujian CBT dan OSCE. Ternyata evaluasi kami ya pada ujian CBT itu yang paling jatuh adalah masalah farmakologi, ya artinya tuh rata-rata seperti itu jatuhnya. Jadi bukan saja bicara soal OMAI, obat secara keseluruhan itu para dokter-dokter baru itu lemah. Karena memang sekali lagi, ini juga kami sudah sadari bahwa kebanyakan para dokter-dokter, para klinisi ketika berhadapan dengan mahasiswa kedokteran lebih banyak bicara bagaimana mendiagnosis, bagaimana patofisiologinya, bagaimana patogenesisnya. Nah, dia lupa yang sebenarnya itu penting, tapi dokter itu lupa sebenarnya yang dibutuhkan ketika dokter bertemu dengan pasien adalah resep gitu loh. Nah, sekarang kami dengan evaluasi itu kami selalu tekankan bahwa ketika kita bertemu dengan mahasiswa maka Anda harus menyampaikan sampai apa resepnya. Nah, kalau perlu juga dijelaskan interaksi obatnya bagaimana gitu. Karena kan sekarang kan sistemnya modul. Dulu zaman Dokter Reza, saya nggak tahu Dokter Reza, kita juga mungkin ada farmakologi. Farmakologi itu kita 6 bulan kita belajar farmakologi, muter-muter di situ. Ya, kalau sekarang kan masuk di dalam modul-modul. Jadi ini sekali lagi penting. Oleh karena itu jangankan mahasiswa atau dokter, clinician aja itu masih ragu gitu loh untuk menggunakan OMAI. Ya, ini saya rasa Dr. Raymond juga udah tahu permasalahannya. Oleh karena itulah teman-teman Dexa Medica ini memang luar biasa ya, artinya bagaimana kami ini yang saya juga kebetulan menjadi kadang-kadang juga diminta menjadi narasumber, bagaimana meyakinkan karena ini sudah kita uji klinik kok. Kita uji klinik itu mulai dari fase 1 pada orang normal, kita tahu ternyata obat ini aman misalnya. Kemudian pada fase 2 pada pasien juga ternyata bagus gitu. Saya rasa ini yang artinya apa? Para clinician pun yang sudah jelas jadi dokter aja ini masih perlu kita edukasi gitu loh. Jangan ragu menggunakan obat ini. Saya selalu bilang dalam berbagai kesempatan ketika bicara dengan para dokter-dokter, saya bilang Anda sudah tahu teorinya, kalau Anda tidak pernah berani untuk meresepkan, Anda tidak pernah tahu khasiatnya gitu. Nah, itu saya selalu tantangnya seperti gitu. Jadi kalau Anda tidak pernah resepin, Anda nggak tahu obat ini khasiat atau tidak gitu. Nah ini, tapi sekali lagi ini saya rasa note yang bagus untuk Dr. Raymond. Kami pun juga nanti akan mengingatkan bahwa di dalam clinical practice tadi selain obat-obat modern yang ada, kita juga sudah mulai mengenalkan obat-obat fitofarmaka tadi. Karena ini sekali lagi saya setuju bahwa bahan bahan dasarnya itu dari kita sendiri gitu loh. Nah, kita kan udah bisa tahu nih sekarang. Ya kemarin lah ya, kalau sekarang udah mulai reda. Di awal-awal Maret, April itu kan ada beberapa obat mengalami kekosongan. Apa masalahnya kosong? Karena memang bahan dasarnya itu tidak berproduksi ya di India, di China. Kenapa ya? Orang semua memang stay at home gitu ya, pabrik-pabrik. Nah sekarang memang udah mulai baik, jadi udah mulai lagi produksi-produksi ini ada. Nah itu tadi itu. Ini belajar kita dari pengalaman. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk membuat bahan dasarnya sampai kita bentuk obatnya ya kita
akan tergantung terus gitu loh. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Dr. Raymond tadi ya, dan juga teman-teman dari Deksa Medica, karena ya tadi selalu melibatkan kita, dan mudah-mudahan juga ini teman-teman biomedik juga memanfaatkan dari awal ini. Saya rasa terbukalah teman-teman Deksa Medica untuk kita juga bisa belajar bagaimana menyiapkan. Tadi saya setuju sekali, ketika kita melakukan riset kita mesti tahu bahannya itu bahan yang bagaimana gitu loh. Jadi banyak sih beberapa riset diambil, asal ambil aja bahan alam tersebut yang ternyata salah ambil. Yang barangnya sih itu juga, mungkin Dokter Suandari tahu ceritanya ya kan. Nah, langsung dibilang klaim bahwa ini tidak efektif, tapi ternyata ya salah ambil. Yang dimaksudnya ini, ngambilnya yang ini gitu. Atau sekedar beli aja di pasar gitu. Wah, ini kan obat herbal beli di pasar, dicobain aja gitu. Jadi saya rasa di note-nya ada beberapa note penting bahwa di dalam melakukan riset pun kita harus cerdas dalam menggunakan bahan yang akan kita teliti. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ari. Mungkin satu jawaban Bu Dr. Suandari menanggapi pengalaman. Sudah banyak sepertinya Prof. Ari sudah banyak memberikan hal tentang ini. Saya mungkin setuju sama Pak Raymond yang masalah OMAI dan sebagainya. Kami juga menunggu beberapa hari yang lalu kan Badan POM melaunching OMAI. Kami harap mungkin e-book PDF-nya akan segera beredar dan bisa kami lihat. Dan saya setuju seperti misalnya kurkumin memang ada di banyak penjuru Asia, tapi kami di Indonesia pun kita juga punya kurkumin yang sumbernya asli yaitu dari temulawak. Kalau kurkumin yang dari kunyit, kurkuma longa itu kan memang bisa tumbuh di banyak bagian negara Asia. Tapi untuk temulawak memang sebuah tumbuhan asli dari Indonesia yang bisa dinyatakan ini adalah kurkumin Indonesia asli. Itu saja mungkin dari saya, Dr. Reza. Saya kembalikan ke Dr. Reza. Ya, terima kasih Bu Dr. Suandari. Karena waktu terbatas ini banyak sekali ternyata pertanyaan di chat dan disampaikan lewat YouTube stream ya. Dari sudah 640 peserta lebih yang mendaftar. Tapi karena waktu terbatas saya izin membacakan satu pertanyaan yang berasal dari Bapak Dr. Slamet. Beliau salah satu pemerhati di bidang herbal, aktif di pelayanan dan pendidikan juga. Beliau menanyakan pengalaman Prof. Ari dan Ibu Dr. Suandari di fakultas dalam era pandemi seperti ini, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan, yang dipaksa ya harus menggunakan teknologi IT, itu bagaimana mengukur kompetensinya dibandingkan dengan pembelajaran manual yang konvensional. Mungkin ada pengalaman dari atau saran dari Prof. Ari dan Bu Dr. Suandari. Ya, saya coba jawab. Masuk suara dari saya? Masuk Prof. Iya, jadi mungkin saya jawab dulu. Jadi pertama memang ini sesuatu yang kita mengalami perubahan yang luar biasa ya. Jadi yang selama ini face to face sekarang kita melakukan melalui daring ya. Dan yang penting menurut saya begini, perlu ada evaluasi ya mengenai hal ini. Walaupun survei-survei kecil menunjukkan bahwa sebagian besar mereka puas dengan kondisi tersebut. Saya setuju bahwa dokter itu ya harus hands on ya. Artinya dalam proses pendidikannya untuk beberapa keadaan dia harus hands on. Nah, disinilah untuk hal-hal hands-on ini memang kita tunda. Tidak mungkin ini digantikan oleh daring. Begitupun juga ujian ketika memang mereka harus ujian dengan pasien, ya tidak mungkin ujiannya itu dilakukan secara online. Jadi pada beberapa keadaan, pertama bagaimana evaluasinya, tentu yang kita butuhkan adalah ya kita perlu ada penilaian, ya artinya melakukan ya bentuk survei misalnya untuk menilai bagaimana kepuasan mereka. Kemudian di satu sisi banyak ada hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan sehingga kita menunggu kondisi ini reda, maka mereka akan terpapar dengan hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan. Baik Prof, mungkin pengalaman di Samarinda bagaimana Bu Suandari, Bu Dr. Suandari? Kalau di Samarinda kendala terbesar adalah infrastruktur jaringan di Kalimantan Timur tidak sekuat di tempat lain. Itu kendala karena di kampus kami juga di lockdown, ditutup sejak kira-kira di akhir bulan Maret yang lalu. Mahasiswa kebanyakan juga beberapa kembali ke kampung halamannya masing-masing. Dan saat ini kondisi di Kalimantan Timur 7 dari 10 kabupaten kota itu dinyatakan daerah transmisi lokal sehingga tidak dimungkinkan mahasiswa itu kembali ke ibu kota Kaltim yang di Samarinda. Itu kami cukup kendala bahwa mereka untuk mencari sinyal internet katanya harus mendaki bukit dan sebagainya hanya untuk connect dan seterusnya.
tidak hanya di Fakultas Kedokteran, tapi juga beberapa fakultas lain. Jadi mungkin kalau masalah pembelajaran jarak jauh di sini bukan hanya masalah materi, tapi infrastruktur juga harus dikuatkan, terutama yang daerah di luar Jawa seperti kami di Kalimantan ini. Itu saja mungkin dari saya, Dr. Reza. Terima kasih Bu Dr. Swandari, ini karena waktunya sudah 11.29. Masih banyak sekali memang pertanyaan yang, tapi kami rampung dan kami tangkup ya, misalnya bisa kita lihat nanti insya Allah masih ada 4 serial webinar lagi, memang terpotong nanti kita Idul Fitri, insya Allah sehabis Idul Fitri masih ada 4 kali. Terima kasih juga buat sponsor, Daksa Medika, mungkin silakan untuk bantu penayangan. Pertanyaan terakhir buat Prof. Ari yang memang ahli gastroenterologi, Prof, yang di bulan Ramadan ini tadi banyak sekali gastritis dan alhamdulillah sudah ada obat, sudah ada suplemen dari Daksa Medika untuk gastritis juga. Nanti bisa diperkenalkan, ditayangkan Mbak Faiz. Lalu juga ada Bu Dr. Swandari pertanyaan mengenai kurkumin, mengenai makronutrien saat bulan Ramadan ini, mengenai mekanisme kerja secara biomolekulernya, lalu perbedaan untuk fungsi lecitin untuk hepatoprotektor, apakah berfungsi sama seperti kurkumin untuk kasus COVID. Ya, jadi banyak sekali pertanyaan mengenai herbal di bidang nutrisi, apalagi Ramadan ini, Prof. Ari, mungkin saran di luar sebagai dekan, sebagai ahli gastroenterologi, Prof. Ya, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan mengenai pasien datang negeri dan keluhan nyeri ulu hati, ya, di mana pasien ini mendapat rutin konsumsi vitamin C, suplemen jamu-jamu. Jadi pertama kita mesti ketahui bahwa pasien-pasien sakit MAH itu sebabnya kan macam-macam ya. Kita bilang ada yang 2 kelompok ini, yang fungsional atau organik. Organik tentu berhubungan dengan kuman Helicobacter pylori, kemudian juga penggunaan obat-obat rematik ya, yang kita bilang NSAID begitu ya. Kemudian mungkin ada faktor stres, dalam hal ini stres fisik ya, baik itu misalnya ada luka bakar, misalnya stroke yang membuat memang bisa luka-luka pada lambung orang tersebut. Nah, yang fungsional inilah, nah ini yang fungsional ini memang bisa macam-macam ya. Bisa karena keteraturan tidak makan yang tidak teratur, kemudian juga mungkin konsumsi makanan tidak sehat. Nah, bagaimana dengan tadi nih suplemen vitamin C dan jamu seperti kunyit? Nah, saya selalu menyampaikan ketika seseorang itu mendapat konsumsi obat-obat artinya herbal, dan ketika ada suatu reaksi dari tubuhnya, itu dua hal. Pertama mesti kita hati, apakah memang obat ini kurang cocok? Jangankan herbal artinya ya, untuk obat-obat pun juga kan sama, ada orang yang cocok tidak cocok. Ya, walaupun secara umum kalau memang ini NSAID ya tadi menyebabkan luka. Vitamin C bagaimana ya? Ini untuk orang sakit lambung biasanya di atas 500 dia sudah tidak kuat misalnya. Oleh karena itulah memang kita mesti evaluasi lagi. Ya kita cobalah kurangin satu ini. Kalau dikurangin satu ini membaik ya berarti obat itu sebagai penyebab. Kalau ini tetap juga ya mungkin kita cari lagi sampai terus, artinya kita bisa pastikan bahwa ternyata bahan inilah yang menyebabkan pasien itu menjadi sakit MAH-nya gitu. Walaupun tadi saya bilang bisa kita perlu evaluasi lebih lanjut. Nah, mengenai produk-produk sekali lagi tadi ya, bahwa tentu kita harus pelajari dulu bagaimana bekerja produk tersebut begitu. Kalau dia bekerja seperti antasida menetralkan asam lambung ya kita gunakan pada keluhan. Tapi kalau memang produk tersebut ternyata bekerja untuk menekan produksi asam lambung, ya tentu dia bisa berperan sebagai omeprazol atau antagonis H2 reseptor atau ranitidin gitu tadi. Jadi sekali lagi pun saya rasa di dalam kita menggunakan obat modern asli Indonesia atau fitofarmaka, kita juga baca bagaimana kerja obat tersebut gitu loh. Ya, saya rasa para produsen obat ini juga punya datanya mengenai hal tersebut. Ya, saya rasa juga di-mention juga gitu ya. Oleh karena itulah kita nanti akan memberikan obat sesuai dengan bagaimana kerja obat tersebut seperti yang saya sebutkan tadi. Apakah ini berperan seperti antasida, apakah dia seperti mukoprotektor pelindung lambung, atau dia sebagai penekan produksi asam lambung. Saya rasa ini jawaban saya, Dr. Reza. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ari. Mungkin Bu Dr. Swandari, tadi banyak pertanyaan mengenai mikronutrien herbal, nanokurkumin, berapa ukuran terbaik berat molekul untuk perubahan. Memang tidak tertampung semua, nanti kami catat untuk teman-teman yang sudah mendaftar, kita bisa kirim ya. Silakan Bu Dr. Swandari bisa menjawab mengenai makronutrien herbal ini. Jadi memang ada banyak pertanyaan, mungkin yang
pertama saya lihat di chat adalah untuk lecithin sebagai hepatoprotektor dan bandingnya sama kurkumin. Jadi memang untuk kali ini saya lebih fokus pada kurkumin yang memang evidence base-nya jauh lebih banyak dan memang sudah lebih lazim digunakan untuk sebagai herbal ke pasien. Dan itu pun juga penting karena dalam panduan Badan POM mengenai suplemen herbal yang bisa diberikan kepada pasien terkait pencegahan COVID-19, itu juga seperti Prof. Ari sempat bilang bahwa penggunaan segala hal herbal dan jamu itu mesti dikonsultasikan dengan dokter keluarganya masing-masing untuk melihat ada tidaknya interaksi antara jamu dengan obat yang sudah selama ini diminum. Dan kemudian beberapa herbal juga mesti diperhatikan ada beberapa kelompok berisiko yang tidak bisa diberikan herbal, misalnya mereka yang punya gangguan imunitas, penyakit autoimun, mereka yang berusia lansia, ibu hamil, menyusui, dan sebagainya. Jadi memang banyak hal yang harus hati-hati, tidak serta-merta herbal itu otomatis akan pasti aman. Kemudian ada pertanyaan menarik mengenai senyawa antioksidan yang bisa digunakan untuk COVID-19 karena juga bersifat sebagai hepatoprotektor. Jadi memang prinsip dari hepatoprotektor sebenarnya adalah aktivitas antioksidan yang tinggi. Dan saya kembali lagi bahwa sejauh ini karena kurkumin itu aspek asli Indonesianya itu besar, saya lebih suka mengendorse kurkumin karena memang dia produk lokal Indonesia, punya kearifan lokal dan sebagainya. Namun memang selain dari kurkumin, dari temulawak dan kunyit, ada beberapa tumbuhan asli Indonesia yang juga ternyata punya efek hepatoprotektor yang baik, seperti misalnya meniran, Phyllanthus neuri, yang sekarang itu dikembangkan sebagai fitofarmaka imunomodulator. Itu ternyata beberapa referensi menunjukkan dia juga punya efek sebagai antivirus dan juga punya efek sebagai hepatoprotektor. Nanti tinggal kita kembangkan bagaimana baiknya meniran yang memang asli Indonesia ini bisa dikembangkan untuk pencegahan COVID-19 yang tidak hanya sebagai imunomodulator. Itu mungkin dari saya, Dr. Reza, saya kembalikan dulu sepertinya. Cukup banyak ini pertanyaan. Cukup banyak ya, terima kasih banyak. Tanggapannya memang karena waktu terbatas, kita memang tampung dulu, tapi luar biasa ya, tidak terasa waktu berjalan, begitu banyak diskusi dan masukan pada acara webinar pagi ini. Semoga kemandirian bahan farmasi dapat ditingkatkan ya. Kita bisa nunggu kerjasama antara Dexa Medica tadi yang Dr. Suandari sebutkan, dari Meniran sudah mendapatkan ide juga dari Prof. Ari kemarin untuk ayo dicobakan minimal ke teman-teman tenaga medis dulu untuk diteliti ya, untuk kemandirian. Silahkan Pak Raymond, untuk teman-teman di herbal medis juga silahkan bergabung di penelitian untuk menunjang bahan alam dan herbal Indonesia. Otomatis akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan juga di sektor industri, tidak hanya di skala rumah tangga, UMKM, industri besar, tapi juga para peneliti muda, dokter di herbal medis, para petani, pekerja perkebunan, para nelayan yang mengambil hasil kelautan, yang untuk menambahkan kesejahteraan di era pandemi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan bahan alam Indonesia, tidak hanya menjadi bahan pangan selama ini, tapi mempunyai nilai tambah untuk bahan farmasi khususnya menghadapi pandemi COVID. Ya. Terakhir kita akan bacakan cara mengambil sertifikat, ya, e-sertifikat. Jadi terakhir silakan bergabung bersama kami. Bu Tiwi bisa siapkan nanti ya bagaimana mengambil e-sertifikat ya. Juga buat teman-teman peserta nanti kami tampung pertanyaannya. Silakan bergabung di IMERI FKUI atau di Mula Warman sebagai tim peneliti di Perhimpunan Dokter Herbal Medis Indonesia yang punya cita-cita melanjutkan pendidikan hingga dokter biomedis seperti kami. Kami ada gedung baru, Indonesian Medical Education Research Institute, dibuka oleh Pak Wapres April 2017 dengan sarana yang luar biasa. Dan magister baru tidak hanya bioinformatika, tadi juga ada pertanyaan mengenai sel punca, sudah bisa ada penjurusan khusus stem cell di S2 Magister Biomedik UI, silakan lihat di websitenya ya. Atau bergabung di postdoktoral atau tadi ya di penelitian-penelitian, kami alhamdulillah dapat hibah untuk propolis dan bisa dimulai untuk penelitian-penelitian herbal lainnya.
Begitu, mungkin Bu Tiwi sudah bisa tolong disampaikan mengenai cara pengambilan, Bu, sertifikat. Baik, terima kasih Dr. Reza. Kami informasikan kepada seluruh peserta webinar kali ini, berikut adalah tata cara untuk mendapatkan e-sertifikat. Pertama, e-sertifikat ini hanya akan diperoleh oleh peserta yang sudah terdaftar di bit.ly/webinarherbal2. Kemudian, seluruh peserta dapat masuk dan login ke bit.ly/sertifikat webinar herbal 2 dengan menggunakan username, yaitu adalah alamat email yang didaftarkan dalam acara webinar kali ini dengan huruf kecil semuanya. Kemudian password yang dimasukkan adalah herbal02 pagar dengan tulisan H besar. Harap menuliskan sesuai dengan tulisan yang tertera di layar ini. Selanjutnya, nanti peserta akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Kemudian nanti dimasukkan username dan password-nya di sini, kemudian klik login. Selanjutnya nanti akan diarahkan masuk ke halaman berikut. Nanti di sini ada petunjuk tata cara cetak sertifikatnya. Harap untuk mengecek terlebih dahulu untuk profilnya masing-masing, yaitu nama yang nantinya akan tertera di sertifikat. Bisa juga untuk menambahkan gelar sebelum melakukan cetak sertifikat, karena ini tidak bisa diulangi lagi gitu jika terjadi kesalahan. Selanjutnya nanti peserta harap melakukan pengisian kuesioner, baru nanti e-sertifikat akan dapat di-download. Mungkin seperti itu. Terima kasih Dr. Reza dan seluruh peserta sekalian. Terima kasih Bu Tiwi, Bu Faiz, Bu Desak, Pak Dr. Arya dari Cluster e-learning IMERI. Luar biasa hostingnya hari ini penuh sampai di streaming ke YouTube. Teman-teman yang belum mendapat bisa akses lewat YouTube. Tadi tidak usah khawatir bagi yang belum terjawab, masih bisa akan dijawab lewat langsung oleh para ahlinya. Dan masih ada lagi 4 serial webinar kami ya setelah Lebaran. Mohon bisa mendaftar cepat supaya lain kali kebagian ya. Sekali lagi terima kasih buat narasumber yang luar biasa, Bapak Dekan FKUI, Prof. Dr. Arif Faryal Syam, Ibu Dr. Swandari, pengajar yang luar biasa dari Perkumpulan Dokter Herbal Medis Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Adib Humaydi, Ketua Elektif ID, Bapak panelis yang luar biasa, Ketua Perhimpunan Dokter Herbal Medis Indonesia, Dr. Hardi Pranata Spesialis Saraf, juga Bapak Raymond yang mewakili PT Dexa Medica, luar biasa sebagai molekular farmakologis yang kebanggaan Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, tidak hanya terputus dari webinar ini, menghasilkan satu MOU, kita bentuk grup discussion lagi ya. Teman-teman silakan bergabung di PDHMI atau di IMERI FKUI. Sebagai penutup biasanya Prof. Ari ini yang mengemukakan pantun, tapi beliau ada rapat tadi 11.30 menyampaikan lewat asisten beliau. Jadi saya wakili pantunnya dari tempat Pak Dekan Prof. Ari di FKUI sampai lokasi mengabdi Bu Swandari di Mula Warman. Kami belajar meneliti menjadi garda biomedis kedokteran dan penelitian herbal medis Indonesia terdepan. Walau corona, dengue, HIV, atau berbagai virus lain melawan, insya Allah perjuangan kami para alumni bersama mahasiswa dan PDHMI mencari pengobatan, mohon didoakan. Satu lagi, kalau ada sumur di ladang, ini sudah pada tahu ya mungkin ya, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada coronavirus menghilang, mari kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak panitia. Terima kasih Prof. Ari. Semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dr. Salina.